adapun sesuatu yujibu yang mewajibkan al-ghusla akan mandi. Nah, ini kita bahas tentang perkara yang mewajibkan mandi. Tahu kalau yang tua masih wajib mandi nggak? Masih. Oh masih ya? Masih ada ya berarti ya? Masih ada sisanya. Ya lumayan lah ya. Nah itu sitatu asya'a, ada 6 perkara. Nah, jadi ada 6 perkara, tapi yang paling banyak perempuan. Salah satu, adapun 3 perkara tashtariku itu berkaitan atau diperuntukkan fiha di dalamnya siapa arrojulu kaum laki-laki, wanisa'u dan perempuan. Ada yang 3 sama ya, nanti yang 3 khusus perempuan. Apa tuh 3 yang sama yang mewajibkan mandi? Wahia, adapun yang mewajibkan mandi bagi laki-laki atau perempuan, yang pertama al-iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 khitan. Nah, khitan satu kata mufrad, kalau khitanaini 2 khitan. Rokatan 1 rokaat, kalau rokataini 2 rokaat. Maksudnya 2 khitan itu 2 alat kelamin ya, ini bahasa halus. Kalau kita bersetubuh ya, atau hubungan badan, hubungan seks, hubungan intim, nah itu baik laki-laki maupun perempuan wajib mandi. Wa inzalul mani, dan kemudian yang kedua adalah keluarnya mani. Perempuan bisa keluar mani, bisa, perempuan juga keluar mani sama ya. Terus yang ketiga wal mautu, mati. Nah ini bedanya, kalau mati dia kagak mandi sendiri, dimandiin gitu ya. Nanti saya jelasin. Wasalah satu, dan adapun yang ketiga tahtasu, yang mana khusus biha dengan 3 perkara ini anisa'u, kepada perempuan. Sementara 3 yang lain sebabnya adalah untuk perempuan. Wahia, adapun 3 perkara yang mewajibkan mandi bagi perempuan itu al-haidu, haid, wan nifasu, dan nifas, wal wiladatu, dan wiladah. Ya, wiladah itu melahirkan ya Pak. Nah, jadi kita bahas satu persatu dulu. Pertama, ada yang wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ada yang cuman buat perempuan doang, gitu ya. Nah, yang wajib bagi laki-laki dan perempuan, yang pertama adalah hubungan badan. Kalau bahasa sekolahan apa tuh? Ya, sama ya, hubungan badan. Hubungan badan ya. Kalau bahasa ini kan hubungan seks ya, hubungan intim. Intim, bahasa halusnya intim. Bahasa halusnya gitu. Ya, hubungan badan atau hubungan alat kelamin. Kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik. Mau keluar ataupun tidak keluar ya, jadi mau keluar mani ataupun tidak keluar mani, kalau hubungan badan tetap wajib mandi. Nah ini sering, mohon maaf, di kalangan awam kita nganggapnya yang penting keluar mani. Enggak ya, sekalipun tidak keluar mani, nah karena ketemu 2 alat khitan, 2 alat kelamin, maka hukumnya wajib mandi. Bahkan kalau di kitab Fathul Qorib, syarahnya kitab takrib ini, walaupun alat kelaminnya cacat, jadi seandainya gitu, ada orang punya kelamin ujungnya kagak ada, batang kita kan ada ujungnya tuh ya, nah pentolannya kagak ada. Kalau itu masuk ke hasyafahnya perempuan, ke lubangnya perempuan, vagina, ya, tetap wajib mandi. Kenapa? Karena yang disyaratkan adalah masuk ke dalam lubang alat kelamin, baik laki-laki pada perempuan maupun perempuan kepada laki-laki. Kalau di kitab-kitab lebih luas lagi, ada lagi pembahasan walau mayitan, sekalipun dia mayat, walaupun yang dihubungin itu, yang disetubuhi itu adalah jenazah. Jadi kalau seandainya ya ada jenazah kok disetubuhi, kalaupun dia sudah dimandikan, jenazahnya tidak perlu dimandiin lagi. Tapi orang yang menyetubuhi jenazah wajib mandi lagi. Gitu. Nah, karena dulu di zaman Nabi ada kasus kayak
Ya saking dia senangnya sama tuh perawan, ya ditungguin, tunggu jandamu. Oh, gitu. Sampai kemudian dia meninggal. Saking dia nafsunya tuh, dia bongkar itu makam, disetubuhin. Wah, Nabi itu marah banget. Tapi orang itu tobat ya. Awalnya Nabi kesel, tega-teganya orang. Sampai Nabi bilang gak bakal tuh dosa kamu diampunin, gak bakal kesalahan kamu diampunin sama Allah. Maka tuh orang nangis. Sampai kemudian Nabi sendiri ditegur. Nabi Muhammad dikirimin sama Allah wahyu, jangan begitu. Orang yang sudah minta maaf kepada kamu sebagai wakil Allah, Nabi kan Rasul, dia kan utusan Allah sebagai wakil Allah di muka bumi. Ya, sudah taubat, ya udah minta ampun kepada Allah, dia mengakui kesalahan dia, ya udah terima. Orang aku saja yang Tuhan menerima taubat dia, masa kamu manusia nggak mau menerima taubat dia? Akhirnya tuh orang kemudian di hadapan kepada Nabi, terus kemudian dia beristighfar, ya dia minta ampun pada Allah dan seterusnya. Nah, saat itu Nabi menganjurkan kepada orang tersebut tetap mandi junub, sekalipun yang disetubuhi adalah jenazah mayit. Gitu ya. Jadi walaupun misalnya katakan kelaminnya terpotong atau cacat, atau seandainya yang disetubuhi adalah jenazah, maka hukumnya tetap wajib mandi. Lalu yang selanjutnya ketika keluar mani. Keluar mani itu mau dia birahi kenceng ataupun birahinya sahwatnya pelan, Pak. Ya, dasar orang muda birahinya tinggi, melihat perempuan cakep dikit aja, cerit, langsung keluar. Kenapa? Karena memang birahinya tinggi. Nah, setrumnya tegangannya bukan yang standar 1900, 1300. Nah, ini standarnya 2400. Jadi nggak boleh ngeliat perempuan cakep. Ya, nempel dikit di bis, berebet, ya kan? Nempel di kereta, nempel di pasar, nempel di kerjaan, nempel di lift, langsung tegang. Nah, yang kayak begitu walaupun dia nggak hubungan badan, tapi dia sudah inzalul mani, udah keluar mani, hukumnya tetap wajib mandi. Ada perbedaan mani dengan madi. Ya. Ada mani, ada mani, ada madi, ada wadi sebetulnya. Jadi ada 3 cairan yang keluar dari alat kelamin kita. Kalau mani itu sesuatu keluar dari alat kelamin kita karena adanya birahi, ya, adanya syahwat, adanya nafsu seks, baik sedikit maupun banyak. Ya. Sedangkan madi, pakai zat, madi itu sesuatu yang keluar bukan karena birahi, atau kalaupun birahi tapi tidak gede birahinya. Ya. Misalnya gitu ya, tadi saya sampaikan lagi naik angkot atau lagi naik bis atau lagi naik kereta, berdesakan sama perempuan. Nah, tiba-tiba pas kita turun dari itu angkot, dari itu bis, dari itu kereta misalnya, kok celana saya basah, ya, celana dalam saya basah. Jadi bukan birahi yang tinggi seperti kita punya syahwat kepada perempuan cakep misalnya, atau bini kita misalnya gitu, itu beda. Nah, ada yang ketiga wadi. Kalau wadi ini bukan karena birahi tapi karena penyakit. Kita olahraga atau mungkin yang masih kerja dagang kecapean. Nah, itu biasanya wadi keluar tuh. Nah, penyakit sebetulnya nggak berasa. Kayak mani kental gitu. Kalau kencing kan encer ya. Nah, ini mah kayak lendir-lendir. Nah, kayak lendir-lendir gitu, kayak mani aja. Cuman bukan yang enaknya. Nah, cuman bukan yang enaknya tuh. Nah, soalnya nggak pakai syahwat soalnya. Nah, dan warnanya pun berbeda. Ya, warnanya lebih bening. Ya, kalau penyakitan biasanya malah lebih keruh. Ya, beda sama air mani. Nah, yang kayak begitu najis. Ya, kalau yang kayak gitu najis. Karena ada anak remaja yang nanya kayak gitu pas di kantor, ya dia keluar kayak gitu disangkanya mani. Saya bilang bukan, kalau yang kayak gitu wadi. Ya, itu tadi kata Bang Ale, karena kagak ada enak-enaknya. Tau-tau keluar aja. Nah, itu biasanya karena kecapean, ya, penyakit dan sebagainya. Nah, kalau yang wadi dan madi itu tidak wajib mandi. Ya, yang dalam fikih ini ditentukan adalah yang mani. Kalau yang mani itu wajib mandi. Sekalipun keluarnya pas tidur. Kalau orang zaman kecil kita dulu disebutnya mimpi basah. Ya.
Tapi saya nggak pernah mengistilahkan itu sama anak-anak. Mimpi basah, keder Pak. Pokoknya mimpi keluar mani udah. Ustadz mani apaan? Ntar kamu udah tahu kelas 5 kelas 6 kamu juga tahu. Tapi saya nggak pernah mengistilahin pakai mimpi basah. Karena saya dulu masih kecil digituin. Nanti udah baliknya kalau mimpi basah. Saya sampai SMP Pak kelas 2 kelas 3 kagak sadar saya. Orang kagak pernah saya mimpi basah. Saya kira mimpi basah itu maksudnya mimpi di kolam renang. Nah itu namanya mimpi basah. Atau mimpi diguyur air. Mimpi kencing. Nah kalau kencing najis masalahnya. Iya. Jadi mimpi basah itu kencing. Ya ada bagusnya orang zaman dulu, orang-orang kita zaman dulu ya ngebahasain kayak gitu, ada bagusnya. Tapi ada jeleknya juga. Secara fikih ada jeleknya karena jadi bias. Ya. Jadi orang kagak paham. Jadi kalau saya sendiri ngajarin di rumah ke anak-anak, ya mimpi keluar air mani udah gitu aja. Mimpi keluar sperma atau air mani. Ya pasti kalau anak yang kasih kelas 3, kelas 4 kagak ngerti Pak. Kelas 3 SD, kelas 4 SD kagak ngerti. Apaan Pak Ustadz? Keluar mani, ya ntar kamu juga tahu. Ntar paling ada yang ledek, kayak kencing Pak Ustadz deh. Iya, udah gituin aja. Gak usah dijelasin udah, nanti kelas 5, kelas 6 dia tahu. Ya kan, iya udah alami, udah natural sendiri, pendidikan seksnya udah ada. Ya. Apalagi udah SMP, kalau udah SMP tahu. Yang penting jangan diganti istilah itu. Ya, karena dalam fikih sendiri ya inzalul mani, keluar mani. Bukan mimpi basah, bukan bahasanya. Ya, jadi bagus untuk bahasa ngalusin gitu ya. Tapi jadi bias secara hukum, nah itu bahaya. Ya sama aja tadi makanya saya nanya Pak Jilarno, bersetubuh misalnya itu atau hubungan badan, hubungan suami istri misalnya. Itu kan bahasa-bahasa halus, Pak. Ya sebetulnya kalau dalam bahasa fikih nggak perlu harus, nggak masalah, seks udah nggak apa-apa. Itu lebih ngena ya? Kalau lebih ngena, ya udah seks aja, nggak usah hubungan suami istri, nggak usah hubungan badan. Kenapa? Karena khawatirnya orang gagal paham. Hubungan badan, badannya pegangan. Nah takutnya begitu. Kalau yang cerdas, ya kan, oh hubungan badan maksudnya hubungan seks. Ya kalau bahasa hubungan badan kan bias, ya kan, hubungan suami istri. Nah sekarang kalau kumpul kebo, kalau jajan berarti kagak wajib mandi dong, karena hubungan suami istri. Nah, iya kan bahasa-bahasa kayak gitu bias. Kalau orang pengajian sih karuan lah, insya Allah bapak-bapak paham lah ya. Tapi kalau yang nggak doyan ngaji beda, otaknya tuh meres. Ya kan ada aja akalnya buat ngerusakin fikih tuh. Jadi walaupun bahasa halusnya begitu, tapi nggak begitu maksudnya. Makanya seperti inzalul mani, keluar mani, walaupun kita bahasain misalnya mimpi basah ya bukan. Maksudnya mimpi keluar air mani, mimpi keluar sperma. Ya sama kali. Nah balik lagi tadi masalah mani, terus madi sama wadi. Jadi ada 3 jenis air yang keluar dari kita. Kalau yang mani itu wajib mandi, tapi kalau yang madi sama wadi enggak wajib mandi. Kalau mani itu suci, kalau madi atau wadi itu najis. Terus wal mautu yang ketiga yang menyebabkan adalah mati. Ya, kematian juga menyebabkan seseorang wajib mandi. Ya, cuman kalau hubungan badan mandi sendiri, kalau keluar mani mandi sendiri. Tapi kalau mati dimandi. Ya. Ntar Mas Gatot jangan mandi sendiri. Nah sementara untuk yang perempuan 3, ya, haid, nifas, wilada. Haid selesai mandi, ya, kok keluar lagi tergantung, berarti haidnya udah selesai belum, misalnya gitu ya. Biasa seminggu ya, 4 hari kok udah selesai, terus dia mandi, kok hari kelima keluar lagi, berarti itu darah haid, masih darah haid. Karena biasa dia keluar seminggu, atau biasa dia keluar 10 hari. Biasa keluar haidnya 10 hari. Hari ke-7 udah berhenti. Terus dia mandi. Hari ke-8 kok keluar lagi, berarti itu darah haid. Ya, nanti berarti hari ke-10 ketika udah benar-benar berhenti, dia tetap wajib mandi. Dan itu berlaku buat wanita muaddah. Ya, wanita yang sudah rutin mendapatkan jadwal haidnya, dapat jadwal menstruasinya. Nih Bapak sampaikan ke istri, ya, ke anak khususnya kalau punya anak perempuan. Ya. Jadi hati-hati. Kalau perempuan awal mau balik, Pak, atau perempuan mau menopause sekitar umur 45 ke atas ya, kalau perempuan 50 atau 55 mulai mau menopause itu dia akan berkurang, Pak. Haidnya berkurang. Ya, ada sih yang jadi tambah banyak ada, tapi kebanyakan kalau yang normal berkurang. Sama seperti perempuan waktu
pertama kali dia head. Ya, perempuan Bang pertama kali head, ya, misalnya umur 9 tahun, 10 tahun. Anak sekarang udah cepat, 10 tahun udah pada head. Ya, kalau normalnya kelas 5, kelas 6 lah. Kalau perempuan, kalau laki beda. Baliknya agak lama. Kalau perempuan umur 9, 10, 11 itu udah balik. Maksimal 15 ya, ingat ya. Perempuan head nggak head, laki keluar mani nggak keluar mani, 15 tahun dihukumi balik. Nah, balik lagi untuk yang perempuan. Nah, ketika dia awal menstruasi pertama, head pertama, nah itu biasanya nggak teratur Pak. Misalnya bulan ini dia halangan katakan tanggal 15 misalnya gitu. Nah, maka mungkin tanggal 20 selesai, berarti cuma 5 hari. Nah, bulan depan bisa jadi tanggal 22. Nah, nambah 7 hari. Bisa jadi bulan depannya lagi tanggal 30. Bisa jadi sampai 15 hari karena pertama kali dia halangan. Nah, perempuan yang kayak gitu belum disebut muaddah. Belum disebut perempuan yang sudah tetap atau stabil dalam head. Artinya kalau andai kata dalam 10 hari kau masih keluar darah, maka darahnya tetap disebut darah head. Karena darah head itu maksimal 15 hari Bang. Ya, maksimal 15 hari. Selebihnya disebut darah istihadah. Nah, ketika si perempuan itu belum muaddah, maka selama 15 hari itulah terhitung dia darah head. Tapi kalau nanti bulan keempat, seandainya sudah mulai rutin nih, mulai rutin dapat 6 hari atau dapatnya 7 hari, bulan kelimanya dapat lagi 6 hari atau 7 hari, mulai rutin ya, bulan ke-6, ke-7, ke-8 terus mulai rutin 6 hari 7 hari. Andai kata dia melebihi dapat head dari itu, maka disebut istihadah. Jadi nggak perlu nunggu sampai 15 hari, itu sudah disebut darah istihadah. Kenapa? Karena dia sudah kategorinya masuk perempuan yang muaddah. Muaddah itu perempuan yang sudah konsisten, sudah stabil mendapatkan masa haid. Jadi bukan berarti masa haid maksimal 15 hari terus semua orang dihukum 15 hari. Enggak. Itu hanya untuk yang bukan muaddah. Makanya tadi saya sampaikan yang bukan muaddah itu biasanya orang yang pertama kali mau balik sama perempuan yang mau menepus. Orang perempuan mau menepus begitu Pak. Biasa dia dapat seminggu nih. Nanti suatu saat pas mau menepus, tahu-tahu banyak keluarnya. Bisa sampai 8 hari, bisa sampai 10 hari. Ngabisin kalau bahasa kita. Gitu. Atau bisa juga kalau dia punya masalah kelainan menurun. Biasanya dapat 7 hari, ya seminggu, tahu-tahu dapat cuma 3 hari. Bulan depan 3 hari lagi. Bulan depan 4 hari. Pokoknya kurang dari seminggu. Nanti lama-lama habis. Nah, modelnya ada 2 macam kayak gitu. Ini bapak-bapak harus ngerti ini, soalnya punya bini kan, harus tahu, apalagi punya anak perempuan, ya. Jadi hati-hati. Nah, kalau yang perempuan kayak gitu, yang udah muaddah ya, berarti dia udah stabil, konsisten. Mau berapa dapatnya pun, mau dapat 6 hari, mau dapat 7 hari, maka ketika seandainya katakan dia baru dapat 3 hari, kok headnya selesai, berhenti, terus dia mandi, hari keempat nggak keluar, orang dapat cuma 3 hari. Kok hari kelima keluar lagi, maka itu masih disebut darah haid. Kenapa? Karena muaddahnya dia, kebiasaan dia dapat haid adalah 1 minggu. Nah, kalau perempuan yang belum menepus, kalau bapak punya istri belum menepus, nah itu persiapan. Nah, jadi kalau masih dalam jangka waktu kebiasaan dapatnya dia, maka terhukumi tetap hukumnya darah haid. Tapi kalau sudah keluar dari kebiasaan dia, maka dihukumi bukan lagi darah haid. Walaupun masih terkait, masih termasuk 15 hari. Walaupun masih tercakup dalam 15 hari. Yang lebih dari 15 hari baru itu disebut darah istihadah. Tapi kurang dari 15 hari pun itu bisa disebut darah istihadah kalau seandainya yang keluar itu melebihi rutinitas dia. Gitu ya, paham ya? Hati-hati, ini banyak orang nggak paham antara yang muaddah sama yang ghairu muaddah. Kalau yang ghairu muaddah itu nggak ada masalah, ya, setelah 15 hari iya istihadah. Tapi kalau yang muaddah nggak usah sampai nunggu 15 hari pun sudah istihadah. Istri kita biasa dapat seminggu, biasa halangan seminggu. Lah kok tiba-tiba hari ke-10 keluar lagi, ya istihadah. Tetap darah istihadah, bukan darah
Berarti kalau darah istihadah tetap wajib sholat, Pak. Itu konsekuensinya. Tetap wajib sholat dan tidak perlu mandi. Nah, itu. Karena yang wajib mandi adalah darah haid. Kalau darah haid, iya wajib mandi. Dan orang perempuan yang haid haram sholat. Bukan nggak boleh, haram. Kalau nggak boleh mubah, Pak. Hati-hati bahasanya. Ya, kalau nggak boleh mubah. Tapi kalau haram, justru kalau dia sholat malah dosa. Bedain istilah-istilah kayak gitu ya. Nah, makanya kita harus paham masalah kayak misalnya darah istihadah itu. Nah, jadi ketika perempuan dia sudah lewat dari masa dia biasa menstruasi, masa haid misalnya dia biasa dapat seminggu, kok hari ke-8 9 kok masih keluar, berarti itu darah istihadah. Nah, darah istihadah tetap wajib sholat, tapi tidak perlu mandi, tidak wajib mandi. Sholat dalam keadaan keluar darah gimana? Ya, nah ini kalau menurut ulama-ulama fikih, usahain dia sholat dalam keadaan suci dulu. Perkara nanti pas dia Allahu Akbar kok keluar, nah itu nggak masalah. Karena dia dalam keadaan uzur, dia dalam keadaan halangan. Terus nifas. Nah, nifas itu darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Kalau wiladah itu melahirkannya. Ya, wiladah itu melahirkannya. Ada dua versi ulama. Ada yang mengatakan wiladah itu melahirkan doang. Pokoknya keluar bayi, krot, lahir wiladah. Ada ulama yang kedua mengatakan wiladah itu adalah barengan ari-ari. Nah, tapi saya sendiri lebih condong sama pendapat ulama yang pertama. Wiladah itu diartikan ya darah ketika melahirkan toh aja. Ketika melahirkan itu wiladah. Selepasnya itu namanya nifas. Ya, proses setelah melahirkan termasuk ari-ari itu namanya nifas. Kenapa? Karena banyak sekarang ya teknologi kedokteran, Pak. Itu kalau di luar negeri, atau kalau di Indonesia udah pernah ada belum? Kalau di luar negeri itu udah ada, Pak, perempuan yang dia lahir kagak perlu pakai keluar darah nifas. Jadi cukup keluar darah wiladah doang. Oh, sekarang di luar negeri teknologinya udah ada. Caranya gimana? Itu melahirinnya di dalam air. Itu teknologi terbaru untuk mengurangi rasa sakit. Bayangin, Pak, ngelahirin di dalam kolam renang, dibikin kolam. Ada. Ya, ntar kalau yang doyan YouTube coba buka itu. Sambil merendam. Nah, iya. Jadi teknologi sekarang begitu. Itu untuk ngurangin rasa sakit, nyeri, linu segala macam. Termasuk kemungkinan sesar. Jadi orang luar negeri itu nyikapin supaya orang nggak sesar, itu metode barunya gitu. Jadi persalinannya ngelahirinnya di dalam air, direndam. Dan itu setelah itu nggak keluar nifas, Pak. Ya keluar darah pas ngelahirin itu aja udah. Nah, makanya tadi saya sampaikan kalau untuk masalah mandi junub, mandi hadas besarnya, maka bukan cuma nifas toh, wiladah pun mandi junub gitu. Nah, ini yang kadang-kadang orang jarang paham. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang kita habis lahiran anak, bini mandi ya orang habis ngelahirin, tapi kagak niat mandi wajib. Padahal tetap harus mandi wajib. Perkara nanti dia keluar nifas, mandi lagi setelah selesai nifas, itu lain cerita, Pak. Nah, umumnya kita, mohon maaf, umumnya kita yang awam-awam habis lahiran mandi ya mandi doang. Nanti mandi wajibnya pas habis selesai nih pas habis ngelahirin mandi biasa. Jadi habis ngelahirin tetap mandi wajib, niatnya mandi wajib. Perkara nanti keluar darah lagi, yaitu nifas. Nanti selesai nifas mandi wajib lagi. Gitu. Jadi bedain ya, karena wiladah itu juga mewajibkan mandi, sedangkan nifas juga mewajibkan mandi. Baik, lanjut bawahnya faslun. Wa faraidul ghusli, dan adapun fardunya mandi. Ya, kalau fardu berarti wajib ya. Adapun yang wajib ketika kita mandi itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yakni yang pertama aniyatu, niat. Ya jelas niat itu untuk semua ibadah. Wa izalatun najasati, dan yang kedua adalah menghilangkan najis, in kanat, jika adanya najis tersebut ala badanihi, atas badannya, tubuh kita, atas badan kita ya. Jadi kalau ada najis maka dihilangkan dulu baru kemudian mandi. Dan yang paling penting yang ketiga, wa isalul ma'i, dan meratakan air ila jami'i sya'ari, ke seluruh rambut, wal basyarati, dan kulit, khususnya juga rambut dan kulit.
Sedangkan sunahnya, wa sunanu, adapun sunah-sunahnya, sunah daripada mandi itu satu asya'a, ada 5. Ya, ini sunah ya, bukan yang wajib. Tadi yang wajib. Nah, jangan dicampur. Wajib ya wajib, sunah ya sunah. Yang pertama atasmiyatu, baca tasmiyah, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Wal wudu dulu, qoblahu, sebelum mandi. Nah, jadi yang bagus wudu dulu, baru habis itu mandi gitu. Terus kemudian wa imrarul yadi, menjalankan tangan ala jasadi, kepada jasad, maksudnya ngegosok badan biasa kayak kita mandi ya. Jadi bukan cuma airnya doang nyampe ke dalam badan kita, tapi juga tangannya main. Ya. Harus gerayangan, bersihin gitu ya. Sunnah ya, bukan wajib. Nah, jadi tangan kita juga ikut membersihkannya. Semua daki-daki kita diusahain hilang. Gitu kan. Terus kemudian wal muwalatu, ya nuli-nuli kalau orang Jawa bilang, beruntun, ya terus menerus, ya. Kalau menurut pendapat ulama yang lain malah wajib. Kenapa? Karena dia termasuk menyampaikan air ke dalam kulit. Ya. Terus yang terakhir, wa taqdimul yumna, kesunahan daripada mandi wajib adalah mendahulukan bagian kanan alal yusra, daripada bagian kiri. Nah, jadi untuk mandi hadas besar, mandi junub, yang paling utama tuh niat dulu, Pak. Ya. Apa niatnya? Masih apa enggak? Nawaitul gusla lirafil hadasil akbari fardon lillahi ta'ala. Oh, masih sering mandi dia. Masih apa lo, lancar banget. Nawaitul gusla lirafil hadasil akbari. Bedanya kalau niat mandi sunnah nawaitul gusla lisunnatin boleh. Bedanya itu aja. Kalau hadas akbar berarti hadas besar. Kalau hadas asgor berarti hadas kecil. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu. Sedangkan hadas besar dihilangkan dengan mandi. Walaupun dengan wudu juga. Walaupun sunnahnya pakai wudu. Ya nggak wajib tapi sunnah. Nah, jadi mandi itu yang pertama, yang penting niat. Nah, ingat, niat itu bolak-balik saya sampaikan kalau dalam kaidah fikih, an-niyatu hiya qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Yang namanya niat itu qasdu syai', menyengaja sesuatu, muqtarinan yang berbarengan bi fi'lihi, dengan pekerjaannya. Jadi semua ibadah niatnya begitu, Pak, berbarengan dengan pekerjaan yang dilakukan. Ulama memberikan pengecualian 2. 1 untuk ibadah puasa, 2 untuk ibadah haji atau ibadah umroh. Untuk ibadah puasa niat nggak boleh barengan. Begitu pula dengan niat ibadah haji nggak boleh barengan. Tapi kalau niat ibadah yang lain, sholat, zakat, sedekah, baca Quran dan sebagainya, niat itu harus berbarengan dengan pekerjaan yang dilakukan, termasuk di dalamnya mandi. Kalau Bapak masih ingat kemarin pas kita bahas wudu, niat melafatkan wudu, ya, nawaitul wudu ali rafil adasil asgori fardolillahi ta'ala, itu sunnah. Niat gak apa-apa. Tapi nanti pas basuh muka niat lagi dalam hati, nawaitul wudu ali rafil adasil asgori fardolillahi ta'ala. Kenapa kok niatnya pas basuh muka, bukan pas basuh telapak tangan? Karena pekerjaan pertama daripada wudu yang wajibnya adalah muka. Sedangkan telapak tangan sunnah. Sholat dalam mazhab kita Syafi'i, usolli fardol maghribi, usolli fardol isya'i, mengucapkan, melafadzkan niat, hukumnya sunnah. Usolli fardol zuhri, usolli fardol asri, usolli fardol subuhi, kita lafadzkan, hukumnya sunnah. Ketika takbir Allah, dalam hati ngerentek, saya niat sholat maghrib 3 rakaat, saya niat sholat isya 4 rakaat, saya niat sholat zuhur 4 rakaat, saya niat sholat asar 4 rakaat, menghadap kiblat. Kalau jadi makmum menjadi makmum, kalau jadi imam menjadi imam. Fardu karena Allah Ta'ala akbar. Itu yang wajib. Kenapa? Karena qasdu syai', menyengaja sesuatu, muqtarinan, berbarengan bifilihi, dengan pekerjaan atau perbuatannya. Sedekah atau masukin kotak amal, Pak. Kita lagi sholat Jumat atau sholat biasa, ada kotak amal. Niatin, ya Allah,
Mudah-mudahan dengan sedekah ini keluarga saya sehat. Ya, istri saya, anak saya, cucu saya semuanya sehat. Ya, adik-adik saya, kakak-kakak saya semuanya sehat. Mudah-mudahan kami menjadi hamba-hambamu yang soleh, hamba-hambamu yang bertauhid. Niatin. Walaupun cuma 1.000 perak. Paling dikomentarin sama malaikat. 1.000 aja cerewet amat. Banyak lagi nih. Iya, banyak banget kita. Gitu ya. Jadi usahain niat gitu. Makanya tadi saya sampaikan untuk ibadah semua. Zakat. Kalau Bapak zakat, zakatnya muakalah. Beda sama zakat sendiri ya. Kalau zakat sendiri ini Bapak mau ngasih orang miskin. Ya udah niat aja. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Ya Allah saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya. Ya. Kalau untuk keluarga ditambahin wa amman talzamuni nafaqatuhu syar'an. Ya. Dan juga keluarga yang saya wajib menafkahi mereka secara syariat, fardhu lillahi ta'ala. Nah, terus datang deh kita ke orang miskin, Pak, ini saya zakat fitrah saya, nggak masalah. Kenapa? Karena kita sudah niat dari rumah dan sudah ada berasnya atau ada duitnya. Tapi kalau Bapak niatnya muakalah itu berarti ada perwakilan. Bapak datang ke musola, Bapak datang ke masjid, Bapak datang ke pengurus RT, nitip itu zakat supaya distribusinya merata, maka itu namanya muakalah. Ada perwakilan. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah an nafsi untuk diri saya. Kalau untuk keluarga sekalian wa amman talzamuni, dan orang-orang yang wajib nafaqatu, nafkahnya bagi saya kepada mereka. Syar'an secara syariat, fardhu lillahi ta'ala. Jangan cuma naruh zakat deh. Bilang 5 orang. Ya saya ya, hati. Ya saya Ya, kalau di Baitul itu alhamdulillah saya jalan ini ada Mas Atang saksinya. Ini bapak-bapak yang di luar, ya, atau mungkin di sini Pak Jikohan nerima segala macam, ya, dihimbau jangan begitu. Ya. Wah dulu Pak Ustadz begitu berarti kasar. Ya sebetulnya kalau mau saklek tidak sah. Cuma saya nggak tega ya. Nggak tega, saya udah sah ada nggak apa-apa lah. Ya, karena belum tahu. Kalau belum kagak sah Pak, karena muakalah. Jadi ya harus ada niatnya. Adapun ucapan dari si penerima ajarakallahu fi ma'atain itu mah sunnah, nggak dibaca nggak apa-apa. Itu kan doa. Itu bukan balasan. Yang wajib itu adalah akadnya itu. Ibaratkan saya bayar wakil Pak Gura itu. Nah itu yang saya sampaikan tadi. Bukan kita ini datang ke musola itu kan sudah mewakilkan kepada pengurus musola. Jangan kitanya wakilin lagi ke orang. Gitu. Kenapa? Tadi saya sampaikan. Ingat di dalam niat zakat fitrah. Tadi kan saya terjemahin juga ya. Coba deh telaah niat zakat fitrah. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Kalau diterjemah Indonesia, nawaitu saya niat an ukhrija untuk mengeluarkan zakatal fitri zakat fitrah an nafsi untuk diri saya. Nah sekarang kalau itu yang baca tetangga kita, berarti jatuh nggak kita zakatnya? Jatuh. Kagak. Apalagi kalau untuk keluarga wa amman talzamuni, dan untuk keluarga yang saya wajib nafaqatuhu, nafkahnya kepada mereka syar'an secara syariat. Tapi yang ngasih zakat itu anak kita. Lah sekarang yang nafkahin anak kita apa kita? Yang nafkahin saya, Pak Ustadz, kan saya bapak. Ya berarti sampean yang datang ke musola, datang ke masjid. Jangan nyuruh anak, kecuali anak sampean yang sudah menafkahkan sampean. Sampean sudah sepuh. Misalnya Pak Haji Kohar atau Pak Jidis sudah sepuh nih, gitu kan? Atau siapapun, Bang Gora misalnya. Udah Pak, nggak usah bayar zakat, nanti aku yang zakatin. Nah, karena sudah menjadi tanggungan anak, nggak ada masalah. Tapi selama kita masih yang menafkahi anak, walaupun bahasa kasarnya cuma beras makan doang, lauk mah mereka beli sendiri, tetap wajib kita mengucapkan lafaz wa amman talzamuni nafaqatuhu, yang mana saya wajib menafkahkan mereka dalam urusan agama syar'an secara syariat. Nah itu diucapkan sama bapaknya yang menafkahi, ya kan? Kan lucu Pak, coba terjemahin deh. Ya repotnya pakai bahasa Arab sih ya. Coba kalau pakai bahasa Indonesia, ini ada anak, ya kan? Misalnya Mas Kianto misalnya gitu. Le, tuh bawa ke musola.
ya kan, 6 orang lah. Dulu gitu dulu ya. Bawa tuh buat 6 orang atau 5 orang, bawa pakai beras. Nah terus anaknya kan ngucap tuh, coba kalau diterjemahin pakai Indonesia, saya bayar zakat fitrah, ya kan, atas diri saya dan keluarga saya yang saya wajib menafkahinya. Itu anaknya ngomong. Coba rancu gak? Rancu. Aneh gak? Makanya salah kaprah. Tapi ya gitu Pak, resikonya Pak, saya nyampe kayak gitu saya yang dimusuhin. Iya. Karena nggak semua pengurus bisa terima itu ya. Nah, tapi kalau istri Pak Ustadz yang datang, tergantung istrinya punya suami nggak? punya. Kalau punya ya suaminya. Oh berarti ya tetap suami. Ya iya tetap suami. Kecuali istrinya janda. Kemarin kali ada itu mewakili istrinya. Aku bilang jangan. Selama masih ada suami dan suami masih bisa bangkit, mampu jalan ke musola, tetap orang laki gitu. Nah, saya di musola itu takut. Tapi kalau misalnya sakit, kebetulan ada Pak, suami saya Pak, tapi sakit. Oh ya udah nggak apa-apa, terima. Tapi harus diingetin pembelajaran. Ini Mas Hasan misal saksi mata nih. Waktu saya pertama masuk ke Baitul Ridwan, ini yang saya orak-orak nih. Ada Mas Gianto juga, ada almarhum Mang Diding di sana, banyak mungkin sebagai bapak-bapak ada yang kenal ya. Udah untuk pertama nggak apa-apa, ingetin tahun depan jangan begitu. Susah Pak, berubah itu susah. Tahun depan jangan begitu, suaminya suruh kemari. Yang nganterin anak banyak. Nganterin pembantu lah. Kalau anak masih mending pembantu. Orang saya yang ngicep mobil dari sama. Nah, itu susah ngubahnya, makanya tergantung musola masjidnya bisa nerima apa enggak gitu ya. Nah, jadi yang wajib adalah meratakan air ya. Kita jangan ngelebar dulu. Terus kemudian jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi atau ada najis. Jadi kalau ada najis, ada penghalang di dalam badan kita, hilangin dulu. Misal kita kena cat atau yang orang kantor kena tip X, kena pulpen, tinta segala macam, hilangin dulu. Hilangin baru kemudian mandi. Ya, jadi jangan sampai mandi itu masih ada kotoran, masih ada cat. Termasuk di dalamnya kalau Bapak masih ingat kemarin saya terangin pas wudhu, perkara yang menyebabkan berubahnya air. Apa itu? Misal kita tidur pakai apa kemarin saya nyontoin? Pakai autan. Wah banyak nyamuk nih, kita tidur pakai autan Pak. Itu ketika kita wudhu, kalau bahas wudhu yang kemarin, itu kena kulit karena kita pakai autan, maka airnya jadi mustamal. Iya dong. Kenapa? Karena airnya bercampur sama bahan autan tadi. Sama mandi junub juga begitu. Maka bersihin dulu autan, nggak apa-apa, sambil mandi nggak apa-apa. Tapi jangan niat. Jangan niat, udah biasa aja. Niatnya belakangan. Nah, niat belakangan. Nanti kalau udah benar-benar semuanya bersih, baru nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar, basuhan pertama. Jadi benar-benar dibersihin dulu tuh. Jangankan pakai autan, pakai sabun. Sabun itu kan merubah air. Ya kan, yang tadi airnya standar, kena sabun minimal wangi lah. Beda. Nah makanya sabun gimana? Sabun belakangan. Banyak orang gagal paham. Sabun termasuk sampo juga ya, itu untuk memudahkan mandi, bukan alat yang mewajibkan sebagai bagian untuk wajib mandi, bukan. Bapak mandi nggak pakai sabun, Bapak mandi nggak pakai sampo, sah. Lah zaman Nabi mah ada sampo. Iya. Emang zaman Nabi ada sabun kan nggak ada. Jangan zaman Nabi, zaman orang tua kita deh. Sampo masih pakai merang, pasir, ya kan? Iya, zaman orang tua kita aja masih begitu. Jadi, nah iya. Jadi nggak wajib yang kayak gituan. Yang wajib itu adalah meratakan air di sekujur badan dari kepala, rambut-rambut kita, kulit-kulit kita sampai ke kaki. Itu yang wajibnya. Terus? Nah baru kemudian kalau sudah rata semua, ya ketek-ketek nih, selangkangan. Nah itu yang sempit-sempit ya, bagian dalam kuping sini, semua hidung. Itu udah kena semua. Nah maka kemudian baru kita pakai sabun nggak masalah, pakai sampo nggak masalah. Tapi kalau untuk awalan jangan sampai. Kita sekali aja nih, bisa gitu, langsung pakai sampo. Berarti kan selama air kita siram kepala, airnya mustamal semua. Ya kan? Iya, sama airnya masih berbusa di kepala kan mustamal semua. Dan niatnya belum. Padahal kita udah niat dari awal tuh, Padahal itu air belum sampai semua anggota badan, anggota tubuh. Tuh hati-hati. Nah sunahnya bismillah tadi. Baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wudhu dulu.
Habis wudhu baru kemudian mandi. Nah ada orang nanya, kan itu udah wudhu, ya, kan itu udah wudhu. Apakah setelah mandi seandainya mau sholat perlu wudhu lagi? Jawabannya, kalau selama mandinya tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan wudhu yang kemarin kita bahas, maka tidak perlu wudhu lagi. Tapi kalau dia melakukan perkara yang membatalkan wudhu, maka termasuk wudhunya juga batal. Bahkan sebagian ulama mengatakan sekalipun dia tidak wudhu, dia mandi junub. Dia mandi junub dong, kagak wudhu, mandi junub. Selama mandi junubnya dia tidak melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Contohnya apa? Kentut. Pas mandi kagak kentut. Pas mandi kagak pegang-pegang alat kelamin. Bahwa pegang alat kelamin kan batal kan? Iya. Nggak kentut, nggak megang alat kelamin. Lalu selesai dia mandi, lalu dia sholat, Allahu Akbar, sah tanpa wudhu lagi. Kenapa? Karena menurut ulama hadas besar aja dikalahin sama mandi, apalagi cuma hadas kecil. Lah kan wudhu menghilangkan hadas kecil, sementara mandi menghilangkan hadas besar. Nah, sekarang hadas besar aja dikalahin sama mandi, ngapain pakai wudhu lagi? Dan saya juga cocok sama itu. Cuma tadi syaratnya selama mandi tidak boleh melakukan perkara yang membatalkan wudhu. Kalau seandainya kita melakukan perkara membatalkan wudhu, misalnya tadi kentut, atau pas gosok-gosok badan kena alat kemaluan dengan telapak tangan ya, kalau ini nggak apa-apa. Atau kita mandi bareng istri, saking romantisnya, mandi bareng bini ya kan, bini kan bukan mahram, pegang-pegangan, gosok-gosokan, batal. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati. Terus yang terakhir ya diantara yang disunahkan ketika mandi adalah mendahulukan bagian kanan. Dan ini ciri dari fikih, Pak. Fikih itu punya ciri gimana caranya adat berubah jadi ibadah. Ya, fikih itu memang begitu. Adat jadi ibadah. Kebiasaan jadi bernilai pahala. Gimana caranya? Ama fikih itu kaifiahnya, tata caranya diubah. Bapak kalau cuma mandi biasa kan asal aja, Pak. Ya mandi biasa. Ya kan? Tapi fikih mengatur gimana caranya mandi yang kayak gitu jadi pahala. Nah, fikih itu kemudian mengatur, awali dari tangan kanan. Sama kayak pakai cincin misalnya gini, pakai cincin. Gimana orang pakai cincin biasa, Pak? Tapi gimana caranya supaya bernilai ibadah? Yang ngikutin sunnah Nabi. Matanya di dalam. Oh, dibalik. Nah, dibalik. Atau digunakan jangan di jari tengah, tapi di jari kelingking atau jari manis. Ya sunnahnya Nabi menggunakan cincin, ya bukan di jari tengah, bukan jari telunjuk, tapi jari kelingking atau jari manis. Jadi sunnahnya fikih itu gitu, adatnya fikih gitu, mengubah yang biasanya adat menjadi ibadah. Bahkan siwak, waktu kita dulu pas bahas siwak ya, siwak itu kan megangnya nggak begini. Padahal Bapak kalau umumnya megang kan begini, Pak, ini megang gelas, kan megang gini kan? Adatnya orang, kebiasaan orang megang tuh begini, tapi siwak enggak. Supaya membedakan mana adat, mana ibadah. Kalau adat megang begini, kalau siwak enggak begini. Ya kan? Jari jempol dimasukin, jari kelingking masuk selipin gini. Padahal megang begini juga nggak masalah kan? Tapi itu cirinya fikih, uniknya fikih harus beda. Mana yang adat, mana yang ibadah. Maka dari cara memegang aja begini dia. Nggak begini. Ya, nggak begini tapi diselipin. Nah, makanya dalam fikih ketika mandi pun kalau pengen nilai ibadah, awali dengan bagian kanan. Setelah bagian kanan dan baru kemudian bagian kiri. Kalau di kitab yang lebih tebal lagi diawal dari bawah. Dari paha kanan kemudian dibersihkan, digosok dulu. Jangan pakai sabun ya. Nah, sabun belakangan ingat. Baru kemudian bagian kiri digosokin dulu, bersihin selangkangan segala macam. Baru bagian kanan. Ya kurang lebih 2 menit atau 3 menit atau 4 menit. Baru kemudian naik ke atas punggung kanan, kemudian bersihin lagi, baru kemudian punggung kiri, baru kemudian bagian kepala. Kalau semua sudah merata, baru deh sampoan sabunan. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat.